Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Jawabnya apa? I'm fine, thank you. How about you? I'm fine, thank you. Baik, Nanda Soleh-Soleha. Before we starting our lesson today, let's say basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Are you ready to study now? Yes, I am ready. Baik, Ananda Soleh-Soleha, kali ini Ustaz akan memberikan materi tema 7 subtema 4 perkembangan teknologi transportasi muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Perkembangan teknologi transportasi. Seringkali kita memerlukan kendaraan untuk menuju ke suatu tempat. Nah, kita dapat menggunakan sepeda bila tidak terlalu jauh. Sepeda motor dan mobil angkutan umum dalam kota digunakan untuk kendaraan di jalan seputar lingkungan dalam kota. Tujuan antar kota dapat kita tempuh menggunakan kereta api atau bus antar kota. Sepeda motor, mobil, angkutan umum, serta kereta api dan bus antar kota merupakan contoh alat transportasi darat. Kendaraan-kendaraan tersebut mengalami perkembangan dari masa ke masa. Perkembangan teknologi transportasi memudahkan manusia menempuh tujuan dengan jarak tertentu. Nah, mari menemukan gagasan pokok dari teks tentang teknologi transportasi. Kita dapat menemukan gagasan pokok dari setiap paragraf teks. Kita dapat menentukan gagasan pokok dari gambar yang kita amati. Caranya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui. Materi dari pertanyaan tersebut dapat diambil sebagai gagasan pokok. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Transportasi memudahkan manusia untuk berpindah tempat dengan cepat dan aman. Selain itu, perkembangan teknologi transportasi membuat perpindahan manusia ke sebuah tempat menjadi hemat tenaga. Nah, gagasan pokok teks tersebut adalah transportasi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Kemudian, menyusun peta pikiran dari teks tentang perkembangan teknologi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyusun peta pikiran adalah dengan menandai kata-kata pada teks yang belum kita ketahui artinya. Carilah arti kata tersebut di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Setelah itu, dari teks tersebut kita dapat menemukan gagasan pokok tersebut dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Ayo, simak cuplikan teks berikut. Kereta rel listrik atau KRL merupakan alat transportasi modern yang berkembang cukup pesat. KRL mulai ada di Indonesia sejak zaman kolonial. KRL menggunakan tenaga listrik dan beroperasi dengan sangat cepat. Nah, kita cari kata-kata yang artinya tidak ketahui. Yang pertama, kereta. Artinya kendaraan yang beroda 2 atau 4. Nah, kalimat yang cocok untuk kereta adalah kami pergi ke kota menggunakan kereta api. Kemudian, kata modern artinya sesuai dengan tuntunan zaman. Nah, kalimat yang sesuai, kereta api saat ini sudah modern. Jenis-jenis alat transportasi terdiri atas transportasi darat, laut, dan udara. Kita sudah mempelajari teknologi transportasi darat. Transportasi laut pun sangat bermanfaat bagi kita. Nah, wilayah Indonesia yang terdiri atas perairan dan daratan tentu memerlukan transportasi yang memadai. Demikian juga transportasi udara tidak kalah pentingnya dibandingkan transportasi darat dan laut.
Dengan transportasi udara, kita dapat menempuh jarak yang lebih jauh dengan waktu yang lebih singkat. Nah, menuliskan informasi tentang alat transportasi. Ayo, simaklah cuplikan teks berikut. Kini, kemajuan pesawat terbang membuat transportasi semakin modern. Dengan adanya menggunakan pesawat terbang, manusia dapat menempuh perjalanan yang jauh dalam waktu singkat. Pesawat terbang juga dianggap menjadi salah satu transportasi paling cocok di Indonesia. Hal ini karena dengan pesawat terbang, masyarakat dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia yang dipisahkan oleh lautan. Nah, kalimat utamanya. Kini, kemajuan pesawat terbang membuat transportasi semakin modern. Gagasan pokoknya, kemajuan pesawat terbang membuat transportasi semakin modern. Kemudian gagasan pendukungnya, pesawat terbang dapat melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu yang singkat. Masyarakat memerlukan alat transportasi untuk digunakan ke tempat beraktivitas. Transportasi yang digunakan menjadi transportasi umum dan transportasi pribadi. Nah, transportasi umum lebih disarankan sebagai alternatif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas. Nah, Anda soleh-soleha, jika ingin bepergian lebih baik menggunakan transportasi umum agar tidak terjadi macet. Menceritakan kembali informasi tentang transportasi umum. Kita dapat membuat ringkasan dari sebuah teks. Ringkasan dibuat setelah kita memahami isi teks tersebut dari paragraf awal sampai paragraf akhir. Nah, kita bisa membuat ringkasan dari sebuah teks ya. Namun, kita harus memahami isi teks tersebut dari paragraf awal sampai paragraf akhir. Jika tidak, maka kita tidak bisa membuat ringkasan. Ayo simaklah cuplikan teks berikut. Jumlah alat transportasi di Indonesia semakin bertambah setiap harinya, mulai dari kendaraan roda 2 hingga roda 4. Kendaraan-kendaraan tersebut memadati jalan sehingga terjadi kemacetan. Nah, informasi penting yang bisa diambil dari teks di atas adalah alat transportasi di Indonesia semakin bertambah. Baik, Anda Sulisa, ternyata selain alat transportasi darat, laut, udara, ternyata ada juga alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus juga digunakan untuk tujuan khusus. Namanya alat transportasi khusus. Contohnya, truk, kapal, pesawat, kereta api. Alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut barang. Kemudian, mobil ambulan dan pemadam kebakaran, yaitu alat transportasi yang digunakan saat keadaan darurat dengan tanda lampu siren untuk memberitahu kendaraan lain agar memberi jalan. Nah, Anda soleh-soleha, jika di jalan kalian menemukan ada mobil ambulan ataupun mobil kebakaran, pemadam kebakaran yang ingin lewat dan cepat, lebih baik Anda soleh-soleha minggir terlebih dahulu atau berhenti terlebih dahulu, karena mereka dalam keadaan darurat mereka harus siap, cepat, dan sigap. Nah, baik Anda soleh-soleha, kita masuk ke pembelajaran PPKN. Keberagaman di masyarakat. Kita memerlukan alat transportasi yang dapat digunakan untuk menuju ke suatu tempat. Semua jenis alat transportasi tidak dapat berfungsi tanpa adanya seseorang yang bekerja untuk mengoperasikannya. Nah, Anda soleh-soleha, ternyata meskipun di Indonesia sudah banyak sekali alat transportasi yang canggih, yang mewah, yang hebat, tanpa adanya manusia atau seseorang, maka dia tidak bisa beroperasi sendiri. Masih banyak jenis pekerjaan lainnya yang dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Apapun jenis pekerjaannya, kita harus selalu menghormati dan menghargai. Dengan menghargai keberagaman pekerjaan yang ada, kita dapat hidup dengan nyaman, damai, dan tentram. Keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi. Berdasarkan alat pergerakannya, alat transportasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat transportasi tradisional dan modern. Alat transportasi tradisional menggunakan tenaga manusia dan hewan, misalnya sepeda, becak, dan delman.
Keberagaman kesukaan dalam penggunaan alat transportasi. Alat transportasi modern menggunakan mesin bermotor sebagai penggeraknya. Misalnya mobil dan sepeda motor. Pemilihan alat transportasi dapat disesuaikan dengan karakteristik individu. Nah, ternyata transportasi juga itu dipilih dengan sesuai keinginan masing-masing. Nah, apakah Anda soleh-soleh ingin naik sepeda, atau Anda soleh-soleh ingin naik motor, ataupun naik mobil, itu kesukaan masing-masing. Nah, manfaat keberagaman. Yang pertama, dapat menciptakan masyarakat yang saling toleran. Kemudian yang kedua, memupuk sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Dan yang ketiga, dapat mempelajari budaya dan bahasa dari daerah lain. Kemudian yang keempat, saling melengkapi dan membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Ternyata ada 4 manfaat keberagaman. Nah, perilaku yang tepat dalam menyikapi keberagaman. Contoh perilakunya, yang pertama, menerima perbedaan yang ada dengan lapang dada, kemudian menghormati dan menghargai keberagaman di lingkungan sekitar, kemudian mendiskusikan dan menyelesaikan masalah perbedaan dengan bijaksana. Baik Anda soleh-solehah, ternyata materi kita pada hari ini sudah selesai. Mungkin hanya itu yang bisa Ustaz sampaikan. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu gunakan masker, makan yang teratur, dan selalu cuci tangan. Bila ada kekurangan, Ustaz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.